Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak menghadapi peserta didik secara khusus, satu persatu, agar ia mengerti apa yang diajarkan seperti di pembelajaran individual pada anak berkebutuhan khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru penggerak. Pada video kali ini, Anda akan mendapatkan ulasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan salah satu paradigma di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak hanya satu cara, metode atau strategi yang dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pelajaran. Guru perlu menyusun bahan pelajaran, kegiatan-kegiatan, tugas-tugas harian, dan asesmen akhir sesuai dengan kesiapan peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran tersebut. Minat atau hal apa yang disukai, dan bagaimana cara pelajaran tersebut bisa disampaikan sesuai dengan profil belajar peserta didik. Substansinya, ada tujuan pembelajaran yang hendak dikuasai oleh peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak menghadapi peserta didik secara khusus, satu persatu, agar ia mengerti apa yang diajarkan seperti di pembelajaran individual pada anak berkebutuhan khusus. Peserta didik dapat berada di kelompok besar, kelompok kecil, atau secara mandiri dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibentuk melalui cara berpikir guru yang menganggap setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan kapasitasnya masing-masing. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 5 keputusan masuk akal atau common sense yang menjadi pertimbangan mengapa kita memerlukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, guru hendaknya menentukan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Tujuan pembelajaran inilah yang menjadi paket yang harus disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua, agar tujuan pembelajaran bisa sampai pada peserta didik, maka guru harus merespon kebutuhan belajar murid. Guru harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat sampai ke peserta didik dengan menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid berkaitan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik. Kegagalan di ruang kelas disebabkan karena ketidakcocokan antara cara mengajar guru dengan kebutuhan belajar peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan keputusan masuk akal dengan memastikan guru mendesain lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam mendesain lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar adalah dengan menghadirkan aspek pembelajaran yang berdiferensiasi yang ada dalam kendali guru, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan. Untuk mendesain konten, guru dapat menyesuaikan apa yang diajarkan guru atau apa yang dipelajari oleh peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik serta profil belajar peserta didik. Misalnya, menggunakan materi yang bervariasi, menggunakan kontrak belajar, menyediakan pembelajaran mini, menyajikan materi dengan berbagai moda pembelajaran, dan menyediakan berbagai sistem pendukung dan sebagainya. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Misalnya, siswa sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Murid yang cukup mampu dapat bekerja hanya dengan diberikan contoh dan dapat melanjutkan bekerja secara mandiri. Sedangkan untuk murid yang masih kesulitan dapat dibantu secara intensif. Cara lain yaitu membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru atau lebih terbimbing bagi murid yang mengalami kesulitan. Berikutnya,
bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ia ingin membaca atau secara individu maupun secara berkelompok. Yang keempat, memberikan pilihan berdasarkan minat. Misalnya saat pelajaran sejarah, murid diminta untuk menceritakan sosok pahlawan. Murid bebas menentukan pahlawan yang ingin mereka eksplorasi. Berikutnya, memberikan pilihan murid untuk mau bekerja sambil berdiri kah, duduk, yang intinya mereka diberikan kemerdekaan untuk menentukan sendiri seperti apa kebutuhan belajarnya. Hal yang harus diperhatikan adalah menghadirkan kegiatan bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Berdiferensiasi produk juga dapat dilakukan dengan murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Sedangkan murid yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Dan bagi murid yang sangat mahir dapat membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks, memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman lewat tulisan, lewat diagram, demonstrasi, lewat gambar-gambar, dan sebagainya. Biasanya, produk merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan juga pemahaman. Peserta didik dapat menyelesaikan satu unit pelajaran. Produk dapat dikerjakan secara berkelompok atau secara individu. Guru dapat merancang produk apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilannya yang harus ditunjukkan oleh siswa. Agar pembelajaran ini tepat, maka selanjutnya guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif dan penilaian yang berkelanjutan. 5 keputusan masuk akal inilah. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas, kemudian memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan pembelajaran yang mengundang peserta didik untuk belajar. Yang keempat adalah dengan melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah penilaian yang berkelanjutan. Sehingga betul-betul pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilaksanakan dengan baik untuk memastikan peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing. Demikian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, terus berkarya untuk pendidikan, dan salam guru penggerak.